Saya percaya setiap persoalan yang kita hadapi itu adalah bagian dari proses Tuhan ya untuk menjadikan iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Kita buka 2 Tawarik pasal 20. Kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yaitu Raja Yosafat. Dia juga adalah manusia biasa yang pernah mengalami ya banyak hal dan dia menang bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata di sana ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Berarti ada 3 kelompok yang datang untuk berperang melawan Raja Yosafat. Yang pertama Bani Moab, yang kedua Bani Amon, lalu sepasukan orang Meunim ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, apa yang dia bilang? Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku, dan sekarang ini mereka sudah di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, ketika setan itu menyerang hidup kita, mungkin lewat masalah, lewat persoalan, lewat keadaan, dan terutama lewat pendengaran kita. Ya, orang ini datang membawa kabar kepada Yosafat, saudara. Kabarnya itu kabar buruk, dan dia ngomong, memang rasanya menyampaikan kabar buruk itu lebih enak daripada menyampaikan kabar baik, ya enggak? Hari-hari ini loh, orang-orang di sekeliling kita itu loh. Ya, orang menyampaikan kabar baik itu sekarang ini hampir tidak ada. Tapi yang menyampaikan kabar buruk itu banyak atau banyak? Ya, saya ingat waktu kita kecelakaan, mau pelayanan di pelayanan di Anyer, satu mobil kita sekeluarga yang pernah dengar kesaksian saya ini di YouTube ada. Kita tabrakan di tol, ceritanya mau bayar tol, mobil kami ditabrak dari belakang sama bus, ya, nggak main-main, busnya lamanya laju prima, lajunya benar-benar prima, remnya belum, saking primanya. Jadi mobil kami berhenti mau bayar tol, tiba-tiba dari belakang, ubrak gitu ya, lalu mobil kami terbalik saudara. Hancur 80% mobil itu, remuk, padahal kami sekeluarga. Anak saya tidur paling belakang melintang. Waktu itu airbagnya keluar, asap putih di dalam mobil. Anak saya yang tidur di paling belakang itu, saya nggak tahu bagaimana caranya, malaikat sibuk sekali hari itu. Anak saya sudah di pangkuan saya. Kami satu keluarga tidak ada satu luka. Dan itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Sebelum perjalanan kami berdoa ya. Di mobil juga kita putar lagu-lagu rohani. Ya, bahkan ketika mobil itu terbalik, tape mobilnya masih nyanyi. Ya. Lagunya itu apa? Tentang syukur ya, tentang saya lupa lagunya itu. Pokoknya masih bunyi lagu itu. Jadi ketika kita itu kecelakaan, ya saya nggak habis pikir gitu loh, kok Tuhan itu izinkan ya. Kita berdoa, kita nyanyi lagu-lagu pujian. Lagu pujian loh di mobil, satu keluarga nyanyi bagi suara. Ya kita nyanyi, ku diberi kuasa sampai satu album, akhirnya mulai ketiduran. Ya, kok bisa Tuhan ditabrak? Ya kecuali kita nyanyi, balenggang patah-patah, mana pegoyang picak, ditabrak itu kayaknya memang lagu duniawi di mobil gitu ya. Tapi ini enggak. Nah, waktu saya akhirnya saya keluarin anak-anak satu persatu, ya mobilnya udah terbalik begini, saya panjat jendela, pokoknya gimana anak bisa keluar. Ya lalu kami dibawa ke rumah sakit dekat situ. Memang itu peraturannya seperti itu, walaupun kita nggak ada luka, nggak ada apa, harus dicek. Saya lagi di rumah sakit tuh wartawan datang semua saudara. Ngomong, kita mau ketemu sana tadi keluarga yang tabrakan di tol itu. Saya ini udah duduk lagi lihat sinetron. Karena memang nggak ada yang bisa dilihat, kita sambil tunggu suami saya urusan sama polisi, saya dan anak-anak di situ duduk sambil ada TV di depan situ. Wartawannya masuk banyak. Suster mana tadi yang keluarga dibawa ke sini? Terus susternya bilang, ini kayaknya bukan yang mobilnya hancur itu loh tadi. Ya iya ini kayaknya kan Bu. Terus saya ditanya, ibu tadi yang kecelakaan? Saya bilang iya, kenapa? Dia udah bawa kamera. Loh ibu tadi yang mobilnya hancur itu? Iya. Ibu enggak apa-apa? Saya bilang, kenapa kamu berharap saya ada apa-apa ya? Dia kayaknya enggak seneng gitu lihat saya ini ada apa-apa. Ya, dia berharap saya keluar dengan perban-perban begini saudara. Lalu dia akan wawancara, ibu bagaimana tadi? Saya. Karena orang itu lebih suka bad news daripada good news.
Iya Pak ya? Ya, kamu mau denger nggak cerita siapa? Si itu. Kayaknya enak gitu ya. Kita kalau ceritain keberhasilannya orang itu 5 menit udah lama. Tapi kalau cerita kejatuhan atau kejelekannya orang, 1 jam nggak cukup. Lanjut yuk sambil ngopi. Iya Pak ya? Bukan di sini, di sana sini. Ya, iya. Jangan biarkan sesuatu yang buruk memasuki telingamu, karena itu akan mempengaruhi pikiranmu, turun ke alam bawah sadarmu, dan akan mempengaruhi imanmu. Orang ini datang, dia bilang, "Raja, satu laskar yang besar akan datang menyerangmu." Coba kalau dia bilang gini, "Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Ini ada orang yang menyerang kita loh. Memang mereka itu besar, tapi Tuhan kita kan lebih besar." Kan akan lain ceritanya toh. Itu harapan kita toh. Orang itu ngomong yang positif lah ya. Tapi kan kita nggak bisa kontrol mulut orang toh. Itu kan mulut-mulutnya dia toh. Iya nggak saudara? Iya. Nah setiap hari ini kita nih dengar, makanya ya saya selalu bilang kalau curhat apa tuh sama Tuhan saja. Jangan curhat sama manusia walaupun itu teman dekatmu. Karena tidak semua orang itu pendengar yang baik, ada juga penyebar yang baik. Ya Pak ya. Ya, saudara baru ngomong gini, "Say, aku mau curhat dong, WA nih sama bestimu. Aku nih mau curhat sama kau karena kau itu bestiku loh, cuma kau yang aku percaya." "Oh iya tenang, aku jaga rahasiamu." Si itu mau curhat. Tentang apa? Nanti, belum. Tapi aku cuma cerita kamu ya, karena kamu bestiku. Kita ceritanya ubi sampai di sana kolak. Karena ditambah gula, santan toh, daun pandan, garam, udah komplit bumbunya. Jangan pernah cerita ke orang lain atau mendengarkan hal-hal yang buruk dari orang lain, karena itu akan mempengaruhi kita. Tempat terbaik kita curhat itu kalau ibu-ibu sama suami saja. Suami itu tidak mungkin membocorkan rahasiamu, karena didengar saja tidak kau curhat. Iya nggak ibu-ibu? Setuju nggak? Setuju ya? Kita udah cerita nih sama suami, panjang kita cerita. Terus gimana say menurutmu? Hah? Tadi apa kau bilang? Itu kejadian rata-rata begitu sih. Kalau orang Solo kayaknya suaminya enggak, semuanya pendengar yang baik. Jangan tepuk tangan. Insya Allah. Lalu saudara ketika itu orang datang kasih tahu sama Yosafat, satu laskar yang besar sedang datang. Ayat 3 berkata, kita baca, Yosafat menjadi berani. Enggak? Yosafat menjadi takut. Reaksi pertama ketika kita ini menghadapi tekanan, masalah, pergumulan, mendengar sesuatu yang buruk adalah menjadi takut. Takut itu manusiawi. Waktu kuping mendengar yang buruk, negatif, otak berespon. Hormonnya keluar, rasa takut muncul. Waktu rasa takut muncul, kortisol itu bekerja. Ya ini memang normal manusia. Karena Tuhan menciptakannya begitu. Tapi kalau ketakutan menguasai kita, itu yang gak boleh. Kita gak boleh jadi penakut, karena Alkitab bilang orang penakut itu gak masuk surga. Kecuali takut Tuhan sama takut istri bapak-bapak. Menjadi takut itu adalah manusiawi. Tapi dikuasai ketakutan itu tidak boleh. Yosafat menjadi takut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Dan memang strategi iblis hari-hari ini menyerang kita dengan ketakutan demi ketakutan. Supaya iman kita lemah bahkan mati. Kalau orang sudah takut dia nggak bisa melakukan apapun. Hari-hari ini keadaan sangat menakutkan. Masa depan rasanya yang muda-muda nih. Ya, anak-anak muda kau harus takut Tuhan loh. Ya, masa depan ke depan ini sudah semakin tidak menentu. Semua pekerjaan yang bisa dilakukan manusia sekarang mulai diganti robot. Jadi kalau kau skill aja sudah tidak punya, apalagi tidak takut Tuhan, sial hidupmu. Kita nggak punya skill nggak apa-apa, tapi kita takut Tuhan. Ada masa depan bagi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ada hal-hal supranatural yang Tuhan bisa bukakan kalau kita hidup menghormati Tuhan. Tapi
Tapi kalau tidak menghormati Tuhan, ya sudah. Ini ke depan dunia ini makin gila, saudara. Kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa. Yang cari kerja, belum aja dapat kerja, udah dengar berita, ribuan di PHK. Perusahaan-perusahaan besar di PHK semua karyawannya. Banyak orang menganggur, kejahatan bertambah. Ya, sampai kemarin berita di hotel, suaminya yang jadi makelarnya, jual istrinya. Sekali booking 600.000. Akhirnya ribut berantem sama tamunya, dibunuh sama tamunya. Ini dunia makin begini, saudara. Orang hidup dalam ketakutan sehingga menghalalkan segala cara. Ditanya, kenapa kamu jual istrimu? Ya kami hidup makan aja nggak cukup. Kami terlilit banyak utang, terpaksa harus melakukan hal itu. Kenapa iblis membuat orang takut? Supaya waktu kau takut, kau salah mengambil tindakan. Makanya waktu kau takut, pastikan responmu itu benar. Saudara, ketika Yosafat mendengar berita itu, dia menjadi takut. Kalau menurut saudara, kalau seorang raja yang normal mendengar berita akan ada serangan, peperangan, kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau raja normal itu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan panglima perangnya, toh. Kita pikirin solusinya bagaimana. Siapkan peralatan perang. Latih semua tentara, keluarkan semua kekuatan kita. Itu kalau orang normal rata-rata. Atau dia juga bisa telepon raja yang akan menjadi temannya. Bantu dong, ini kerajaan saya mau diserang nih. Gak main-main, ada laskar yang besar. Bisa dia melakukan itu. Tapi dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk bukan cari mertua, amin. Jangan kau cari mertuamu waktu kau susah. Ya, lalu bilang ke istrimu, sesok soan ke rumah Pak Eo. Ngopo? Yuk kita cerita masalah kita, siapa tahu Pak E bisa bantu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak usah curhat sama mertuamu, nggak usah curhat sama orang tuamu, nggak usah curhat sama temenmu, nggak usah curhat sama orang kaya. Curhat sama Tuhan. Jangan cari pertolongan sama manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Itu kata firman Tuhan. Jangan cari manusia, saudara, tapi cari Tuhan. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Saya kasih contoh, kalau besok kita mau jatuh tempo nih. Lebih gampang percaya Tuhan atau pergi ke Penggadean, menyelesaikan masalah tanpa banyak member ya di sini. Pada tahu? Lebih gampang cari Tuhan atau cari Penggadean? Jujur, secara manusia lebih gampang ke Penggadean. Kenapa? Karena Penggadean itu terlihat, Tuhan tidak terlihat. Tapi itulah iman. Karena iman itu ialah dasar dari segala sesuatu yang belum terlihat. Lihat kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak terlihat. Kita harus menghidupkan iman kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nggak usah cari manusia waktu kau sedang dalam kesulitan. Cari Tuhan saja. Nggak usah konseling juga sama pendeta. Orang-orang Kristen yang suka-suka konseling itu fix nggak pernah baca Alkitab. Karena semua masalah di hidup kita itu jawabannya ada di dalam Alkitab. Nggak usah kau pura-pura lagi konseling karena kau sudah tahu itu jawabannya apa. Amin. Sebenarnya udah tahu, tapi maunya konseling, mau titip doa sama pendeta. Ya, nggak ada just tip doa. Tuhan tidak terima just tip. Karena Tuhan mau berurusan dengan pribadimu. Kenapa saya nggak mau kalau orang suruh doakan? Bu doakan dong bu. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Tidak usah kau suruh pendeta doakan, amin. Sepertinya saya tuh kejam. Banyak orang bilang itu pendeta Debbie tuh nggak mau mendoakan orang.
Saya akan lihat kasusnya. Kalau Bu doakan dong suamiku Bu. Kenapa suami ibu belum bertobat? Bu, saya tuh tidak cinta sama suamimu. Jadi doa saya tidak mungkin didengar Tuhan. Kenapa? Karena doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin menangis buat suamimu ibu. Suami saya apalagi, Bu titip ya doa, suami saya namanya Bambang. Saya bilang saya tidak mau berdoa buat Bambang. Jadi masalah nanti kalau saya berdoa, Tuhan, Bambang Tuhan. Terus suami saya masuk di kamar, siapa itu Bambang? Emang rumah tanggaku hancur gara-gara saya doakan suamimu. Tidak bisa. Datang sendiri sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapa dari tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang berada di tempat tersembunyi mendengarkan doamu dari tempat yang tersembunyi dan membalaskannya dari tempat yang tersembunyi. Tidak usah titip doa, jadilah Kristen yang dewasa. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya tidak lebih hebat dari saudara. Tapi imanmu itu yang Tuhan lihat. Apalagi orang cuma ketemu saya di bandara, Bu, doakan dong Bu, tumpang tangan. Tidak usah basa-basi. Lebih berharga itu kau pulang, masuk kamar berdoa nangis sama Tuhan. Itu lebih didengar Tuhan daripada basa-basi. Tuhan berkati. Ya, ngapain coba? Orang Kristen itu tapi suka basa-basi memang. Jangan mendewakan pendeta. Enggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan Yesus yang hebat, yang perkasa, yang dahsyat, dan imanmu yang luar biasa. Amin. Jadi nggak ada lagi ya jemaat ketemu saya minta didoakan. Kalau saya menolak, maaf, bukan karena saya sombong, saya pengen saudara ketemu Tuhan. Saya dulu waktu jadi Kristen, saya mau dibunuh keluarga saya nggak telepon pendeta siapapun. Saya masuk di dalam kamar, saya nangis sama Tuhan. Saya pernah diundang dalam satu seminar, orang tanya gini, Bu, ibu kenapa imannya bisa kuat Bu? Ya saya bersyukur karena saya nggak pernah konseling sama pendeta. Saya datang sendiri sama Tuhan. Jadi saya ketemu Tuhan. Kalau kau ketemu Tuhan, itu akan berbeda saudara. Kau akan mengalami Tuhan. Waktu kau mengalami Tuhan, kau mengalami pertolongannya karena kau mencari Tuhan. Itu akan menjadi satu pengalaman pribadi. Engkau bisa berkata, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tapi kalau cuma titip-titip doa, ya, just tip, nggak bisa. Yosafat memutuskan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tadi saya bersaksi. Saya pernah mengalami di Jakarta dulu dikejar debt collector. Ada di sini yang pernah mengalami? Tidak apa-apa, saya juga pernah kok. Ya memang kita harus, apalagi pendeta. Ya Tuhan itu mengizinkan, ya kamu harus mengalami supaya kalau ada jemaat yang konseling, yang minta didoakan, ya kamu bisa cerita bagaimana cara kamu mengatasinya. Jadi kalau ada jemaat, Bu doakan dong Bu, saya dikejar-kejar debt collector Bu, saya udah mau bunuh diri, jangan mati dulu, ada Tuhan. Ibu nggak tahu rasanya, kamu sudah berapa bulan dikejar debt collector? 6 bulan, saya 2 tahun. Saya tahu apa rasanya dikejar debt collector. Pagar rumah ditendang. Debt collectornya orang Kristen lagi, orang Ambon. Dia tendang pagar rumah saya, dia tahu saya pendeta nggak mau bayar utang. Pak saya ini bukan nggak mau bayar utang. Saya pengen kalau ada uang bayar utang. Karena kita mau bayar cicilan rumah nggak ada uang, terpaksa saya gesek kredit card. Kredit card digesek, kalau bayarnya jatuh tempo nggak bisa bayar, bunga dililit jadi pokok, pokok jadi bunga, bunga jadi pokok, terus itu. Makanya nggak usah gaya-gayaan pakai kredit card kalau kau nggak bisa bayar lunas. Nanti kau terjebak. Saya sekarang ditelepon bang, Bu kami mau menawarkan ibu dapat fasilitas kartu kredit dari kami yang sampai ratusan juta. Saya nggak mau Mbak. Kenapa Bu? Ini bagus loh ada promo, nggak mau Mbak. Kenapa? Udah mau kiamat Mbak. Jangan kau suruh saya utang. Saya sekarang bisa beli cash. Ya, saya pernah terjebak di situ saudara. Debt collector datang tendang pintu pagar saya. Dia berusaha bagaimana supaya saya bisa bayar. Dia tahu saya pendeta, dia lihat tuh di sosial media saya pernah diundang di mana-mana saja. Dia telepon, dia kirim SMS sama gereja-gereja yang pernah undang saya.
Bunyinya gini, kalian kenal nggak Debbie Basir itu? Oh iya, itu pendeta biasa undang di gereja ini. Bilang sama dia, bayar utangnya. Teganya engkau menertawakanku. Waktu itu saya menangis, saya malu. Mental saya berusaha dimatikan, dibunuh, dipermalukan. Saya nangis sama Tuhan di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan aku nih hamba-Mu loh Tuhan. Engkau tahu itu kredit card kita nggak pakai buat gaya-gayaan, main di mall, buat ngopi, buat beli tas, buat beli ini. Enggak loh Tuhan, itu buat bayar rumah. Tuhan jawab apa? Kamu sudah pernah diludahi belum? Mukamu belum? Aku pernah loh. Nggak usah malu. Hadapi proses hidupmu. Saya nangis saudara. Ya Tuhan, ampuni saya akan jalani semua ini. Tidak pernah terbersit di otak saya untuk telepon ipar saya pinjam uang. Telepon teman saya yang kaya pinjam uang. Telepon orang tua saya pinjam uang. Mungkin kalau saya telepon mami saya pinjam uang, dia bisa usahakan saudara, bisa saya dikasih. Tapi saya bilang, Tuhan, kami ini hamba Tuhan, kami nggak boleh pinjam uang karena itu mempermalukan nama Tuhan. Saya satu saat sama suami ngomong, kita berdoa yuk, minta Tuhan turut bekerja dalam masalah ini. Satu kali di meja makan, anak-anak sudah tidur, kami berdua, ayo hitung semua utang kita. Kita keluarin semua tagihan-tagihan kredit card itu. Kita keluarin kartunya, kita catat, kita hitung semua. Suami saya bilang, ini 10 juta, ini 15 juta, ini 20 juta. Waktu di total semuanya 80 juta. Ini kira-kira 15 tahun lalu waktu kita di Jakarta. 80 juta uang dari mana? Kita bayar rumah aja nggak bisa, ini 80 juta harus dilunasi. Kami berdua menangis, kami tumpang tangan itu semua surat-surat utang dan kredit card itu. Tuhan, kami nggak punya kekuatan apa-apa, kami cuma mau mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan turut bekerja atas perkara ini karena kami tidak tahu bagaimana caranya. Ada sesuatu yang besar di depan kami yang nggak bisa kami atasi Tuhan. Kami memutuskan untuk mencari Tuhan. Berapa hari kemudian ada seorang ibu SMS saya, Shalom Ibu Debbie, Bu saya mau ketemu Ibu di mall ini, Ibu bisa datang gak jam sini, ada yang mau saya sampaikan. Oke Bu, saya datang. Sampai di mall Ibu tuh bilang, Bu berapa hari yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati Ibu 100 juta. Kok enggak wow ya? Wow enggak? Wow. Saudara, itu masuk akal enggak? Orang yang enggak tahu, kita enggak pernah cerita. Waktu kau sibuk cari pertolongan kanan kiri, sorga enggak terlibat. Tapi waktu kau cari Tuhan, sorga terlibat. Waktu kau melibatkan sorga dan sorga turut bekerja, sesuatu yang di luar nalar manusia itu bisa terjadi. Saya bayangkan Tuhan bilang, proposal berikutnya siapa? Debbie Basir. Bawa sini, apa masalahnya? Ini Tuhan, malaikat bilang, dia ada utang 80 juta gak bisa bayar. Kerja dong cepet, gerakin itu, kasih. Cuma sesimpel itu. Ibu itu bilang, tadi pagi saya sih sudah transfer ke Ibu 50 juta. Ibu sudah lihat, udah cek rekening belum? Belum Bu, karena saya nggak pernah mau cek saldo saya. Saldo saya itu selalu minta maaf. Walaupun bukan lebaran. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Jadi saya agak malas buka-buka rekening, karena selalu mengecewakan. Oh coba Ibu cek, udah ada beritanya masuk. Ini yang 50 jutanya, saya kasih Mas ya, waktu itu Mas masih 50 juta saudara. 100 gram. Ibu bisa gadai atau apa untuk, saya nggak tahu Ibu punya masalah apa. Saya pulang nangis, saya utangnya 80, Tuhan kasih berapa? Lebih enggak? Lebih. Itu Tuhan. Waktu engkau takut, putuskan untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Begitu banyak kesaksian kami mengalami Tuhan dalam ketakutan demi ketakutan. Tuhan bekerja luar biasa. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu melihat responmu. Ketika engkau takut, bagaimana engkau berespon?
Jangan cari manusia. Jangan sibuk pinjam kanan kiri, sibuk hubungi kanan kiri. Duduk di kaki Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak, kata firman Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dan ketika Tuhan yang bertindak itu wow. Engkau hanya akan terheran-heran. Dan Alkitab berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari siapa? Tuhan. Yang mereka cari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan melawan Engkau. Waktu kau takut, perkatakan firman Tuhan. Tuhan, Engkau ada di dalam surga, Engkau yang melihat keadaanku hari ini. Aku sangat percaya keperkasaan-Mu itu sanggup menyelesaikan setiap perkara yang sedang aku alami. Dan Tuhan menunggu waktu-waktu itu, waktu ketika engkau merasa tidak berdaya dan engkau duduk di kaki Tuhan dengan bercucuran air mata. Air matamu itu ditampung dalam kirbatnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi setiap ada masalah, pakai kesempatan itu untuk engkau lebih dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh. Dia berkata, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunanmu Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang untuk mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ada laskar yang besar di depan mereka, tapi Yosafat tidak mau matanya tertuju kepada laskar yang besar itu. Ada masalah besar di depanmu, tapi jangan biarkan matamu tertuju kepada masalah yang besar itu. Pilihlah untuk mengarahkan pandanganmu tertuju kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Pilihlah untuk memandang kepada Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang dari Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tuhan berfirman, kamu gak perlu berperang. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu apa? Bertempur. Jangan buang waktumu. Mencoba dengan segala kekuatanmu, tapi yang kau lupa untuk berserah kepada Tuhan. Ini seperti yang saya alami, uang 80 juta saudara, saya mau dapat dari mana? Tuhan bilang, kamu enggak usah ngapa-ngapain, diem, aku akan bekerja. Tiba-tiba ada orang yang digerakkan. Dia datang dan berkata, Tuhan suruh. Ya, saya ini mengalami saudara banyak perkara-perkara besar saya melihat, tapi ketika kita setia mulai dari yang kecil andalkan Tuhan, yang besar andalkan Tuhan, lebih besar lagi lebih andalkan Tuhan,
Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mereka akan melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Amin, saudara. Dan itu terjadi. Ya, Tuhan bilang dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Gak usah buang tenagamu untuk sesuatu, karena kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Dengar baik anak-anak muda, engkau bisa sekolah, harus sekolah. Tapi jangan kau berpikir karena kepandaianmu, karena kepinteranmu. Ya, walaupun kau menuntut ilmu sampai dimanapun, S1, S2, S23, S24, S26 kayak Samsung, lewat Samsung. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan, mereka melihat jalan-jalan itu terbuka. Mereka melihat pembelaan Tuhan itu terbuka. Dan Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orangku yang percaya, mereka akan bertahan karena percayanya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita pegang firman Tuhan. Waktu kita pegang firman Tuhan, kita percaya sungguh. Tuhan bilang, kau tidak usah berperang, karena peperangan ini milik Tuhan. Lalu Yosafat itu dia kerahkan seluruh mereka menyanyikan puji-pujian. Saat mereka turun di lembah seperti yang Tuhan suruh keesokan harinya, mereka turun dengan puji-pujian, sorak-sorai bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka tiba di ujung lembah, mereka melihat Bani Amon, Bani Moab, dan seluruh pasukan laskar bersatu sudah mati semua, tidak ada yang tersisa. Tuhan mengacaukan mereka dan akhirnya mereka saling bunuh. Saudara, dan Yosafat cuma melihat, ya ampun, kita cuma nonton toh. Tuhan yang berperkara. Bukankah Dia yang memegang kendali atas hidup kita? Bukankah Tuhan yang mengatur segala sesuatu atas hidup kita? Katakan, Tuhan pegang kendali. Jangan mencoba dengan kekuatanmu, saudara, karena kita pasti gagal dan pasti kecewa. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, saya sudah melihat jalan demi jalan Tuhan buka. Waktu kami membangun sekolah misi di Bandungan, kalau saudara ada waktu ke Bandungan, main ke Bandungan di sekolah misi, kami ya Eagle Nest DBTV itu di depannya Green Valley. Ketika membangun sekolah itu, saya pikir biayanya murah bangun. Ternyata waktu keluar hitung-hitungan 4 miliar. Saya kaget, uang dari mana 4M? Lalu saya dan suami berunding, aduh apa, nggak jadi ya? Tapi ini visi Tuhan. Lalu saya bilang sama suami saya, ya kita berani aja lah, kan gampang. Nanti kita umumin di YouTube, taruh nomor rekeningnya di sana. Yang dengar YouTube saya kalau pagi 75.000, kadang 100.000, yang malam 50.000. Kalau kita suruh mereka menabur, kasih nomor rekening, ya misalnya taruhlah mereka nabur 50.000 aja. Ya, kali 100.000, ketutup sudah. Bahkan bisa dapat lebih. Otak manusia saya nih. Kami dari awal pelayanan di YouTube sudah komitmen tidak akan taruh nomor rekening di YouTube. Karena kami tidak mau merekayasa Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati, biar itu datang benar-benar dari Tuhan. Lalu saudara, waktu mau pembangunan itu saya terpancing untuk mencoba menolong Tuhan dengan kekuatan saya. Lalu ketika sudah mau ditayang, suami saya bilang, oke, ini saya tayangkan di YouTube ya. Kamu bikin pengumuman, nomor rekening mana yang mau ditaruh? Saya bilang, saya doa dulu, saya tanya Tuhan. Saya berdoa, tanya Tuhan, Tuhan bilang begini, ya silakan taruh nomor rekening itu. Kamu akan dapatkan uang, bahkan lebih dari itu. Tapi aku tidak ikut bekerja di dalamnya. Waduh, saya syok, takut saya. Saya bilang sama suami saya, enggak usah saya, jangan taruh nomor rekening. Mungkin kita dapat lebih dari yang kita butuhkan, tapi Tuhan gak ada di situ, buat apa? Tuhan bilang, kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu, dia itu menang dalam pertempuran bukan karena pasukannya, tapi karena kuasaku. Gak ada apa-apanya pasukannya. Akhirnya saya dan suami bertobat, Tuhan ampuni kami. Oke, gak ada nomor rekening. Gak usah pakai proposal, kita duduk di kaki Tuhan. Kalau ini visi Tuhan, jalan. Pemborongnya telepon saya, Bu, bulan depan kita akan mulai peletakan batu pertama. Ibu tolong datang ke Bandungan bawa uang 400 juta di awal. Saya bilang sama suami,
Di tangan saya ada cash 150 juta. Berarti kita tinggal butuh berapa? 250 juta. 2 hari sebelum ke Bandungan ada ibu-ibu telepon, "Bu, saya mau ke rumah ibu, boleh nggak mau antar es krim?" Ibu ini siapa? Saya jemaat ibu di YouTube, ibu nggak kenal saya, tapi saya ini bikin es krim enak, jadi ibu harus rasa. Oke, share alamatnya saya kasih. Dia datang bawa es krim, mau pulang, "Bu, saya disuruh Tuhan antar berkat nih sama ibu, ini ada uang 50 juta ya. Saya nggak tahu buat apa tapi Tuhan suruh saya." "Oh iya, terima kasih, saya mau ke Bandungan, uang ini saya tabur untuk pembangunan sekolah misi ya Bu." "Iya, puji Tuhan." "Masih kurang?" 200. Saya bilang sama suami, sebelum kita pergi nanti kita ke ATM, ke bank, kita mampir ambil uang 200. 1 hari sebelum berangkat ada bapak-bapak telepon, "Shalom ibu, saya ini dari Kanada. Saya ini mau ketemu ibu sudah lama sebenarnya, tapi saya tahu ibu kemana, tapi tolong please kasih waktu Bu, saya pengen ketemu ini dalam waktu dekat." "Enggak bisa Pak, saya itu besok mau ke Bandungan." "Bu please Bu, di dekat rumah ibu aja, di Kopi apa di mana, saya datang." Oke, karena dia maksa saya kasih waktu, dia datang. "Bu, saya ini sebenarnya tadinya saya itu disuruh Tuhan kasih ibu uang 400 juta. Tapi karena saya nggak ketemu ibu, 100 jutanya saya sudah kasih di pembangunan di gereja di Papua, 100 jutanya sudah, ini tinggal 200 juta. Dia bilang begini, "Saya salah nggak ya Bu?" Saya bilang, "Nggak salah Pak, nggak salah, bener. Saya tinggal kurang 200 juta. Tadinya 400 juta memang. Tapi sudah Tuhan tutupi, cuma kurang 200. Oh berarti saya nggak salah ya?" "Enggak Pak, itu yang lain memang berkatnya yang sana." Saya tuh netesin air mata saudara berangkat ke Bandungan. Tuhan tuh ngomong gini, "Kalau kamu sudah tulis nomor rekeningmu di YouTube, kamu tidak akan melihat perkara-perkara ini terjadi dan aku Tuhan yang melakukannya." Pembangunan dimulai dalam waktu 7 bulan, selesai saudara. Selesai. Saya di WA, "Bu, saya dari toko cat, itu sekolah ibu butuh cat apa aja?" "Saya nggak tahu." "Ibu hubungin pemborong saya, ini nomor WA-nya." "Bu, kami mau sumbang semua yang berbau listrik, AC apa, saya mau sumbang." "Hubungi pemborong saya." Saya nggak pernah kenal orangnya, nggak pernah tahu. "Bu, kami mau sumbang kasur, berapa yang ibu butuh?" Dalam waktu 7 bulan. Terakhir saya bilang sama suami, "Kurang 1, furniture nih kita belum punya. Nanti kita pergi ke pabrik furniture, beli yang cacat-cacat aja yang sortiran, kan murah-murah kan, nggak usah yang mahal, karena itu banyak loh kita butuh, mahal itu." Oke. Saya mau pelayanan ke Malang, tiba-tiba ada yang WA, "Shalom ibu, saya ini pabrik mebel di Malang, ibu kapan ada waktu ke Malang? Saya disuruh Tuhan untuk sumbang furniture di sekolah ibu." Saya bilang, "Ibu tahu saya mau ke Malang?" "Enggak tahu, ini saya lagi OTW ke Malang." "Oke ibu Sherlock." Kita dikasih Sherlock saudara. Saya bilang sama suami, kita berdua bilang, "Kita jangan minta loh, kita minta diskon aja, karena ini banyak." Sampai di sana dia liatin pabriknya saudara. "Ibu enggak boleh bayar 1 sen pun, nanti saya dimarahin Tuhan Yesus. Karena Tuhan suruh saya kasih ibu gratis semuanya, ibu tinggal pilih." Saya dikasih katalognya saudara. Puji Tuhan, sekolah misi kami berjalan dan ini sudah masuk angkatan yang keempat. Saya besok akan ngajar seminggu di sana. Ya, kami bersyukur kita bisa sekolahin orang-orang dari luar daerah, mereka yang benar-benar tidak mampu, memang gratis dan hampir semuanya gratis. 6 bulan mereka di sekolah. Saya berharap dari Solo ada yang dikirim. Waktu lalu ada beberapa dari Solo. Setelah mereka lulus, kalau nggak punya pelayanan, mereka ditempatkan di pedalaman Kalimantan untuk jadi guru Kristen, untuk buka pelayanan misi. Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu kita mengandalkan Dia saudara, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, waktu engkau taruh pengharapanmu di dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kita hanya cukup taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita hanya cukup jangan pandang masalahku, tapi belajar pandang Tuhan. Cari Tuhan waktu engkau ada persoalan. Cari Tuhan dan jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Amin saudara. Waktu kita cari Tuhan, maka pengharapan kita saudara tidak akan pernah sia-sia. Kita melihat Tuhan turut bekerja. Tuhan melakukan yang terbaik waktu kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.